Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Fitri Larasati, absen 33, kelas 11 IPA 1. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai perbankan Islam, asuransi, dan pegadaian Islam. Materi pertama yaitu perbankan Islami. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, bank-bank yang ada sekarang dalam penyelenggaraannya menggunakan sistem bunga. Bank-bank yang menyelenggarakan usahanya dan sistem bunga disebut bank konvensional. Sedangkan bunga bank yang berlaku di bank konvensional cenderung merugikan pihak modal, dan hukum bunga bank sendiri adalah haram. Sebagai jalan keluarnya, umat Islam mendirikan bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah yaitu sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai syariat Islam dan tidak memakai sistem bunga, tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Untuk menghindari riba dan bunga, sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional, maka bank Islam menggunakan beberapa produk, yaitu pertama, wadiah atau titipan, yaitu titipan uang, barang, surat-surat berharga, atau deposit dengan perjanjian yang telah disepakati dan berdasarkan kepada prinsip antaradin minkum atau suka sama suka. Kedua, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaksanaan atas dasar perjanjian profit and sharing. Ketiga, murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harta atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Yang terakhir, kardul hasan, artinya pinjaman yang baik atau lunak, yakni pihak bank memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tidak memungut bunga. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional, pertama, landasannya adalah peraturan perundang-undangan negara, sedangkan bank syariah landasannya adalah hukum Islam yaitu Al-Quran. Kedua, bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil. Materi selanjutnya, asuransi. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan diharapkan, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Tujuan mengadakan asuransi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari pihak tertanggung dan dari pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuannya agar terhindar dari risiko kerugian lebih besar yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat suatu musibah yang tidak dapat dipastikan. Sedangkan bagi pihak penanggung, yaitu mengumpulkan iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan kepada tertanggung yang terkena musibah. Dasar hukum asuransi. Asuransi tidak disebutkan dasar hukumnya secara jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Oleh karena itu, masing-masing ulama ada yang mengatakan haram dan ada pula yang memperbolehkan selama bermanfaat bagi umat. Syekh Syahid As-Sabiq dan Syekh Yusuf Al-Qardawi mengharamkan asuransi karena, pertama, asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Kedua, mengandung unsur hakikatnya ketidakjelasan dan ketidakpastian. Ketiga, mengandung unsur riba. Keempat, mengandung unsur pemerasan. Kelima, premi-premi yang sudah dibayarkan digunakan untuk usaha yang mengandung riba. Dan yang terakhir, hidup dan mati manusia dijadikan permainan, sehingga seakan-akan mendahului takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Muhammad Yusuf Musa menghalalkan asuransi asalkan harus berpegang kepada aturan syariat Islam, yaitu pertama, harus berdasarkan penegakan nilai-nilai Islam yang menghindari riba, manipulasi, dan eksploitasi. Kedua, harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Ketiga, memiliki prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, harus mengandung kepentingan umum. Dan yang terakhir, harus dijalankan dengan sistem mudharabah atau bagi hasil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Metode selanjutnya yaitu pegadaian Islami. Gadai artinya menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan uang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang tersebut jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu membalikan uang yang dipinjamnya. Dasar hukum pegadaian sebagai lembaga keuangan bank adalah mubah atau boleh. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan
baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari berikut. Dari Anas berkata, Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau berhutang gandum darinya untuk keperluan keluarganya. Pegadaian dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun. Syarat-syarat pegadaian: 1. Kedua belah pihak melakukan tindakan hukum gadai atas kesadaran sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kedua, barang yang digadaikan adalah yang menjadi milik penuh pihak nasabah gadai, bukan barang yang masih dalam sengketa atau dalam penguasaan orang lain. Ketiga, memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pihak penggadai atau perusahaan penggadai. Rukun penggadaian: 1. Kedua belah pihak, yaitu penggadai yang menggadaikan. 2. Barang yang digadaikan sebagai jaminan. Ketiga, barang atau uang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir, ijab kabul. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.